Halo Smartscaper Indonesia dimanapun kalian berada, apa kabar kalian? Semoga kalian semua makin becek aja ya. Main air terus! Oke, di video kali ini gue akan bahas sesuatu yang sudah sangat sering gue singgung sebelumnya, ya, yaitu mengenai cycling. Nah, kenapa gue ulang lagi? Ya karena ternyata masih banyak banget yang bertanya perihal cycling ini. Dan hal tersebut sebenarnya berkaitan langsung dengan nitrogen cycle yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Oke, gua mulai dengan menjelaskan apa itu nitrogen cycle. Nah, gampangnya nitrogen cycle itu adalah sebuah proses daur ulang nitrogen ya dari material organik oleh si bakteri nitrifikasi sehingga bisa dimanfaatkan kembali oleh tanaman sebagai nutrisi. Nah, kenapa harus diubah menjadi nitrat? Kenapa si tanaman itu nggak langsung ngambil nitrogennya dari nitrit ataupun bahkan dari amonia? Ya, sebenarnya sih tanaman itu dapat menyerap nitrogen dalam bentuk apapun, mau dia nitrit, nitrat, amonia ya. Namun tanaman itu lebih mudah dia mengambil jika si nitrogen tersebut sudah berbentuk nitrat ya. Oke, cukup segitu dulu untuk siklus nitrogen ya, sesimpel itu. Semoga mudah dipahami. Kita lanjut lagi satu persatu ke komponen siklus nitrogen lainnya, yaitu amonium, ada juga amonia, ada juga nitrit, dan nitrat. Oke, yang pertama gue jelasin nitrit dan nitrat, ataupun NO2 dan NO3. Simpelnya sih begini aja, kedua senyawa ini mengandung nitrogen ya, sama-sama mengandung nitrogen yang dapat dimanfaatkan tanaman sebagai nutrisi. Bedanya, si nitrit itu bersifat sedikit lebih beracun untuk fauna, sedangkan si nitrat ini tidak terlalu beracun walaupun levelnya lebih tinggi ya. Dan si nitrat yang berlebih itu sebenarnya sangat lebih mudah untuk diturunkan ataupun dikurangi hanya dengan pergantian air ya, ataupun hanya dengan water change. Oke, selanjutnya gue akan ngejelasin ke yang lebih menarik nih, yaitu NH4NH3 yang menjadi momok para scaper. Momok para scaper yaitu amonium dan amonia. Lalu apa bedanya antara amonium NH4 dan amonia NH3? Jadi amonium atau NH4 itu dihasilkan langsung dari kotoran hewan ya, dan kotoran tumbuhan juga ataupun pembusukan tumbuhan, yang mana sebenarnya NH4 ini tidak beracun. Namun di dalam NH4 ini terkandung amonia ataupun NH3, yang mana NH3 ini sangat beracun terutama untuk fauna. Lalu bagaimana perbandingan antara jumlah amonium dan jumlah amonia di NH4 tersebut? Semua tergantung dari pH dan suhu air. Jadi semakin tinggi pH dan temperatur ataupun suhu kalian, maka jumlah amonia yang beracun itu jumlahnya semakin besar ketimbang amonium yang tidak beracun. Lalu apa pengaruhnya bang amonia yang sangat beracun ini terhadap aquascape? Ya, yang paling jelas sih sebenarnya paling beracun, paling berbahaya untuk fauna. Karena dengan level amonia sekitar 0,02 ppm aja itu udah cukup untuk membunuh fauna, membunuh ikan kalian, udang kalian. Lalu si amonia ini juga sebagai sumber makanan utama spora algae ya. Semakin tinggi jumlah amonianya, maka semakin besar pula kemungkinan si spora algae ini dapat tumbuh berkembang menjadi algae ya di akuarium kalian. Lalu hal lain, si amonia ini juga dapat memicu tanaman itu melting pada saat awal tanam ataupun pada saat dia adaptasi. Oke, lalu gimana bang cara tahu level amonium, cara tahu level amonia, nitrit, dan nitrat pada air aquascape? Ya mau nggak mau sih kalian harus punya alat ukurnya ya. Untuk nitrit dan nitrat kalian bisa dengan simpel ngukurnya pakai tester lakmus kayak JBL Easy Test 6-in-1 ini ataupun Sera Quick Test ya yang kuning ini ya. Nah, dari kedua tester ini kalian bisa tahu nitrit sama nitrat. Nah, untuk level aman nitrit itu sekitar 0,5 ppm ke bawah. Dan level aman nitrat adalah sekitar 50 ppm ke bawah. Lalu gimana bang dengan level amonianya? Nah, jika misalkan kalian ukur pakai ini nih, nitritnya itu udah 0,5 ppm ke bawah atau bahkan 0 ppm ya, bisa kalian asumsikan bahwa si level amonianya juga itu udah 0 ppm. Yang mana tadi gue katakan batas aman amonia itu adalah 0,02 ppm ya. Karena si nitrit itu kan diubah dari amonia ya. Nah, gimana misalkan awal setup nitritnya mencapai 5 ppm dan ataupun misalkan nitratnya nyampe 100 ppm. Amonianya berapa bang? Ya harus diukur lagi menggunakan tester lain, yaitu amonium tester seperti kayak merek Sera ini nih.
Nah, si Sera ini sebenarnya nggak ngukur amonia langsung sih, dia ngukur amonium. Untuk tahu level real si amonianya, kalian harus tahu juga pH dan suhu air ya. Minimal tahu pH dulu aja gitu ya. Gunakan tabel yang tersedia pada buku panduannya nanti di dalam ini, petunjuk penggunaannya untuk mengetahui level real amonianya. Oke, kita contohin aja langsung ya. Di sini itu terdiri dari ini ya, ada satu vial gini untuk ngambil airnya nih. Lalu ada reagan, ada 3 macam. Ini ada angkanya. Ini reagan 1, lalu ini reagan 2, lalu ini reagan 3. Sama ada buku petunjuk penggunaannya ya. Ini ada petunjuk penggunaannya. Lalu kalau untuk air tawar, ambil airnya 10 mili. Gue coba pakai yang paling dekat aja ya, air kolam. Oke, ini kurang lebih udah 10 mili ya. Pertama kita tetesin reagan yang nomor 1. Masing-masing reagan ini ditetesin 6 tetes ya. Tiap reagan aduk. Lalu reagan nomor 2, shake lagi dikit, dan terakhir reagan nomor 3. Gue yakin sih sebenarnya harusnya level amonianya 0 ya, karena ini kan air kolam. Air kolam nggak mungkin amonianya tinggi kecuali ada yang kencing. Oke, setelah dicampur gini tungguin 1 menit. Tapi selagi kita nunggu, gue juga akan ngetes pakai si JBL 6-in-1 ini, easy test. Harusnya sih nitratnya juga 0 ya. Paling mungkin kaporitnya yang agak tinggi kalau misalkan kolamnya pakai kaporit. Ini juga pakai ini nunggu 1 menitan ya. Kalau kalian lihat nih, selagi nunggu ya, di kertas panduannya ini tuh ada A dan B. Kalau A itu untuk indikator yang fresh water ataupun air tawar ya, yang B untuk air laut. Lalu juga ini ada warna kuning. Kalau kuning ini artinya amonium kalian 0 ppm, kalau hijau ini kalau nggak salah 0,5 ppm dan selanjutnya. Oke, ini ngukur amonium ya, bukan amonia. Kalau untuk mengetahui level amonianya, itu kalian harus tahu pH kalian dulu. Lalu akan di cross plot dengan tabel yang ada di sini. Nih, tabel ya di sini. Nah, tabel ini ada terdiri dari kadar amonium dan pH. Nanti kalian cross plot, dapat deh hasil amonia yang realnya. Oke, mungkin ini sudah 1 menit. Kan bener kan? Ini warnanya kuning, jadi amoniumnya 0 ya. Ini amoniumnya 0. Lalu juga tadi ngetes pakai JBL Easy Test. Ini juga nitrit dan nitratnya 0. Jatuh. Nol. Kaporitnya bahkan juga mungkin ini. Oh, kaporitnya agak tinggi tuh. Kaporitnya 0,8. Ya, air kolam wajar lah ya pakai kaporit. Jadi ini nggak kepake buat ngukur amonium kita karena nitrit dan nitratnya 0 ya. Jadi kita berpatokan pada yang Sera ini, walaupun ini juga 0. Atau gini aja deh. Katakan ya. Katakan misalnya kalian ukur pakai si Sera ini warnanya hijau ya. Kalau ini kan kuning ya. Katakan warnanya hijau di sini. Katakan level si amoniumnya itu 0,5 ppm, indikatornya warna hijau ya. Kalian jangan panik dulu karena bukan berarti kalau amoniumnya itu 0,5 ppm, amonia kalian juga 0,5 ppm. Yang mana kalau amonia 0,5 ppm itu sangat-sangat beracun. Kalian harus lihat tuh pada tabel yang tadi. Pada tabel yang ini nih. Atau mungkin lebih lengkap nih tabel yang ini nih. Kalian cross plot dengan nilai pH. Katakan pH-nya itu kalian 7 ya, dengan suhu 25 derajat Celcius katakan. Artinya amonianya adalah 0,0028 ppm, yang mana itu sangat-sangat aman. Jadi kalau kalian baca sekilas tabel itu tadi, dengan kita menjaga pH di bawah 7 dan suhu di bawah 30 derajat,
maka kalian akan berada pada level amonia yang relatif aman gitu ya. Oke, jadi dari mana Bang sih sebenarnya sumber amonianya kalau gua awal setup? Kan pada awal setup itu belum ada kotoran ikan, belum ada tanaman, ataupun belum ada kotoran tanaman ya, pembusukan tanaman. Jadi gini, kalau kalian pakai soil dan pugdas, yang mana soil dan pugdas itu terbuat dari tanah alami itu kaya sekali dengan material organik. Yang material organik itu juga pasti akan mengandung amonia ya, walaupun levelnya akan berbeda-beda. Kayak misalkan soil ADA Amazonia nih, yang jadul dulu ya, itu amoninya sangat tinggi. Namun bukan berarti soil yang mengandung amonia sangat tinggi ini buruk gitu ya. Bahkan menurut gue sebenarnya menguntungkan. Kenapa? Karena dengan tersedianya amonia di awal setup, maka proses nitrifikasi itu akan bisa berjalan lebih cepat. Karena si bakteri nitrifikasi ini kan butuh makan ya, yang mana makannya itu adalah amonia. Jadi kalau misalkan amonianya ada, nitrifikasinya juga akan berjalan lebih cepat. Lalu jumlah nitrogennya itu juga akan lebih besar, sehingga kalau soil yang mengandung amonianya tinggi, most likely pasti akan subur juga. Contohnya yang lain adalah soil ultimate tuh, dia mengandung amonia yang cukup tinggi juga. Sekali lagi, soil atau pugdas yang memiliki amonia yang sangat tinggi itu tuh bukan menjadi sebuah kekurangan ya, tapi menjadi sebuah kelebihan malah jika kita bisa menanganinya dengan tepat. Nah, gimana cara penanganannya? Ya, cycling, alias kita harus biarkan nitrifikasi itu berjalan terlebih dahulu sebelum kita masukin tanaman, sebelum planting ya, dan sebelum kita masukin fauna. Nah, gimana caranya cycling? Ya, udah gue jelasin ya, filter kita nyalain, tapi lampu dan CO2 itu harus tetap mati. Kenapa harus mati? Ya karena percuma kalau kita nyalain, nggak ada tanaman yang butuhin cahaya dan nggak ada tanaman yang membutuhkan karbon ya. Kalau misalkan kita nyalain dua-duanya, yang ada malah dimanfaatkan oleh algae untuk berkembang biak. Lalu kita harus juga ganti air rutin setiap hari kalau gue ya, 10% tiap hari, ataupun tiap 2-3 hari sebanyak 30%. Kalau misalkan kalian aerasi, itu lebih baik ya pakai aerator, ataupun bisa juga pakai lily pipe untuk menghasilkan surface agitation di permukaan. Gunakan juga bakteri starter di awal setup, seperti kayak Aqua Sehat ya, untuk mempercepat proses nitrifikasi. Bisa juga dikombinasiin dengan Aquabacter setiap kalian selesai ganti air ya. Tambahin juga tanaman yang rakus nutrisi, kayak misalkan Ceratophyllum demersum, Egeria densa, kapu-kapu, ataupun tanaman ambang lainnya. Atau bahkan kalau kalian punya eceng gondok, itu sangat bagus untuk mempercepat proses cycling, untuk menyerap amonia. Bagus banget tuh eceng gondok. Jadi berapa lama proses ini akan berlangsung? Ya kalau misalkan kalian nggak pakai bakteri starter, itu bisa berlangsung sekitar 2-4 minggu ya, tergantung seberapa besar level amonia kalian di awal setup. Dan tergantung seberapa sering kalian ganti air. Nah, tapi misalkan kalian pakai bakteri starter, itu bisa cukup 1-2 minggu aja. Bahkan mungkin gue tuh pernah kurang dari seminggu, bakteri nitrifikasi udah berjalan ya. Karena si Aquabacter ini bisa menurunkan amonia sampai 1 ppm per hari. Lalu ada cara lain nih, untuk mempercepat proses cycling selain yang tadi. Yaitu gunakan air dari tank lain yang udah mature. Ataupun gunakan filter atau media bakteri dari tank lain yang udah established ya, dari airnya yang udah mature. Oke? Nah, kalau kita nggak cycling gimana Bang? Apa efek sampingnya? Oke, yang pertama artinya amonia kalian itu akan memberi makan si spora algae. Sehingga di awal setup gua jamin 99% kalian akan battling, kalian akan struggling, kalian akan berantem dengan algae. Pasti itu. Kedua, fauna itu yang pasti tidak akan bisa langsung dimasukkan. Bahkan algae eater tuh, kayak misalnya keong atau udang ataupun apapun, juga tidak akan kuat dengan level amonia di atas level aman 0,02 ppm. Yang ketiga, adaptasi tanaman itu pasti juga akan jauh lebih sulit ya, rawan melting, kecuali kondisi tanaman yang kalian tanam pada di awal itu sangat-sangat sehat dan level CO2 ataupun level oksigennya sangat tercukupi. Repot Bang ya? Nggak sabar Bang. Ya namanya juga aquascape ya, semua butuh proses. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik pasti harus mau agak repot. Kecuali ya misalkan kalian cuma pakai pasir malang atau cuma pakai pasir silika yang udah dicuci bersih tentunya ya. Nggak pakai pugdas, nggak pakai soil, ya itu kalau menurut gua sih nggak perlu cycling, harusnya sih aman-aman aja. Oke, panjang juga ternyata ya. Menurut gua gitu aja, mudah dipahami kan? Atau susah? Ingat, aquascape itu memang tidak mudah, tapi tidak susah kalau kita mau belajar. Makanya saksikan terus Aquajaya Aquareset, channel lengkap belajar aquascape. Be a smart scaper. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wen pamit. Ciao.